Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak, support Mimin dengan kunjungi toko Mimin di banner, Shopee dan Lazada dengan nama toko Jenana Krab. Mimin sudah simpan setiap cerita ke playlist supaya bisa kakak ikuti. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Apa yang terjadi dengan tanda es Tianhu ini? Xiaoyan berjongkok perlahan, dan kemudian melihat dengan hati-hati ke tanda es Tianhu, yang terbagi menjadi dua bagian. Pada saat ini, tanda es Tianhu, dahi dan tubuh telah dibagi menjadi dua bagian. Anggota tubuh yang agung dan kuat sudah sekarat, dan bulu seputih salju juga sedikit dihaluskan, jelas, bekas luka es Tianhu telah mati. Aneh, bagaimana mungkin tidak ada kehilangan darah dari luka tanda es Tianhu? Saat berikutnya, murid Xiaoyan tiba-tiba melihat di atas luka tanda es Tianhu. Di mana, ada gas hitam yang sedikit bergetar di sekitar luka. Ada aura jahat di Tianhu beku ini. Binghen Tianhu sombong dan tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu ada. Long Yi melirik Binghen Tianhu yang sudah mati dan berkata, "Biarkan aku memikirkannya, apa-apaan ini." Saat berikutnya, Long Yi juga tenggelam dalam perenungan. Jelas, roh jahat pada luka tanda es Tianhu membawa kembali beberapa ingatan Long Yi. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk dengan sadar. Dengan bimbingan Long Yi, Xiaoyan tidak akan gegabah memindahkan harimau bertanda es ini, dan segera mengalihkan pandangannya ke pertempuran di samping. Beberapa lusin meter dari Xiaoyan, Mu Feng, Elfdi dan Mu Yingying berdiri, langsung membungkus balok hitam. Benda ini sangat aneh. Tanda es Tianhu, yang sekuat kaisar peringkat 6, terbunuh dalam satu pukulan. Kita harus berhati-hati. Mu Yingying menggigit bibirnya dan berkata dengan sangat serius. Untuk hal-hal aneh ini, aku yang terbaik, lihat aku. Setelah Mu Feng selesai berbicara, pedang kayu muncul dari udara tipis. Mu Jian biasa saja, dan dia tidak bisa melihat kecemerlangan apapun. Gosip Qian Kun, sebuah suara yang mengandung kekuatan khusus lahir seketika, dan kemudian Mu Feng terus mengatakannya. Saat berikutnya, energi balas dendam hitam biru seperti api bertemu minyak, dan perlahan melompat di atas pedang kayu. Douqi hitam biru terus memukuli pedang kayu, dan saat Mu Feng terus melantunkan beberapa mantra misterius, Douqi hitam biru itu memiliki jejak samar berubah menjadi rune yang agak misterius. Pada saat ini, gambar balok hitam yang tergantung 3 meter di atas tanah di biro bergetar, seolah-olah dia sangat takut dengan langkah Mu Feng. Mungkin ada beberapa rahasia di Mu Feng ini, latihan ini masih merupakan teknik bertarung, dan itu selalu memberi orang perasaan aneh. Mata Ludidai berkerut, dan dia merasakan perubahan aneh pada Mu Feng saat ini. Ada suasana yang menakutkan. Napas ini berbeda dari manusia biasa, seperti napas seram dan seram di dunia hantu. Namun, dalam kegelapan Mu Feng, seruling hijau tidak bertanya. Susu, suara yang sangat keras datang dari sinar hitam, dan kemudian berubah menjadi pancuran hitam, menembak ke arah Mu Feng. Aku datang. Tepat ketika Mu Yingying hendak mengerahkan kekuatan api suci di tubuhnya, seruling hijau di samping mengeluarkan raungan centil, dan kemudian ki pertempuran hijau besar langsung muncul. Tarian 1000 ular, seruling hijau minum, dan ki pertempuran hijau di sekitar tubuh tiba-tiba mengembun menjadi ular kecil. Tubuh ular kecil itu sangat kurus, tetapi warnanya sangat hijau zamrud, memberi orang perasaan aneh. Qi Cheng Qi, ular energi pendendam besar itu menembak ke pancuran hitam yang dibalikkan oleh sinar hitam. Melihat ini, Mu Yingying hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat tekad di mata Ludi dan konsentrasi Mu Feng, dia tidak bisa menahan perasaan hangat. Bum bum bum, pancuran hitam yang menakutkan dan ular energi seruling hijau menyerang bersama-sama, dan kemudian pancuran hitam, tanpa kecuali, ditelan oleh ular pendendam hijau seruling hijau. Ular meledak. Pada saat berikutnya, sudut mulut Ludi tersenyum, lalu berkata dengan suara percaya diri. Bum bum bum, suara itu baru saja jatuh, dan tubuh ular berwarna zamrud yang menelan hujan hitam dalam jumlah besar membengkak dengan cepat, dan kemudian meledak dengan keras. Sabu-sabu, pertarungan yang menakutkan itu gelombang demi gelombang, menyebabkan hutan yang sudah tidak dapat dikenali runtuh. Hati-hati, saat berikutnya, Mu Yingying meraung dengan marah, lalu sosoknya melintas, dan dia langsung pergi ke tempat seruling hijau itu. Telapak tangan perlahan terbungkus api biru. Retak, dengan suara, sinar hitam tiba-tiba muncul dari kekosongan di depan seruling hijau, dan kemudian terbang menuju tenggorokan seruling hijau, mencoba membunuhnya secara langsung.
Ini sangat berbahaya. Melihat ini, seruling hijau itu terkejut. Baru saja ularnya sendiri meledak, menelan pancuran hitam, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak bisa diremehkan, tapi aku tidak tahu mengapa sinar hitam ini bisa lolos dari serangannya dan muncul dari udara tipis. Jika bukan karena tembakan Mu Yingying, nasib Ludi sendiri akan ditakuti. Sisi mereka dalam ayunan penuh, dan Xiao Yan tidak berhenti. Saya tidak dapat mengingat asal-usul tanda es Tianhu ini, tetapi saya dapat yakin bahwa luka ini jelas bukan kemampuan tanda es Tianhu itu sendiri. Saya pikir, kekuatan jahat seperti api yang aneh ini seharusnya karena sinar hitam. Long Yi berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah itu berpengaruh pada inti iblis dan esensi darah? Xiao Yan bertanya dengan heran. Harimau bertanda es memang terlalu langka, bahkan artefaknya sendiri tidak mengetahuinya. Seharusnya ada di sana, kamu ambil dan lihat, hati-hati. Setelah Long Yi selesai berbicara, dia tidak bisa mengambil keputusan. Oke, Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian Xiao Yan berjongkok perlahan, dan pisau giok kecil yang dikelilingi api muncul di telapak tangannya. Ada garis-garis yang sangat halus pada pisau giok, garis-garisnya cukup tidak jelas, dan itu secara samar-samar memancarkan nafas yang besar. Saat berikutnya, telapak tangan Xiao Yan perlahan-lahan membungkus api, dan kemudian memimpin untuk meninggalkan dahi Tianhu yang bertanda es. Apa ini? Telapak tangan Xiao Yan dikelilingi oleh api, dan kemudian dia perlahan menggunakan pisau giok untuk memasukkannya dengan lembut di sepanjang alis tanda es Tianhu. Dahi tanda es Tianhu tiba-tiba memancarkan jejak energi hitam yang sangat jahat. Bahkan energi hitam jahat di dahi menghilang tiba-tiba ketika pisau giok Xiao Yan dimasukkan, dan ketika Du muncul, itu sudah berada di tempat pisau giok itu dimasukkan. Bas! Jimat pemakan jiwa yang terendam di telapak tangan tiba-tiba meledak dengan kekuatan hisap yang besar, dan aura yang sangat rakus meresap ke arah massa jahat di atas pisau giok. Diam aku! Xiao Yan memobilisasi kekuatan jiwa yang besar di tubuhnya. Di satu sisi, dia bertahan untuk mencegah serangan balik tiba-tiba dari energi jahat ini. Di sisi lain, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara langsung menekan pemakan jiwa ini, jimat, dan biarkan tenang di musim gugur. Tapi saat berikutnya, Xiao Yan menyadari bahwa dia salah. Pada saat ini, di bawah pisau batu giok, inti iblis atribut es merah cerah dengan suhu terus memancarkan aura gemetar. Jelas, dia sangat takut dengan energi jahat ini. Xiao Yan cukup bingung, tapi perlahan matanya tertuju pada kelompok kejahatan. Saat matanya terpejam, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut dengan sekejap. Karena Xiao Yan melihat dari kegelapan yang jahat dan celah antara patung batu dan pisau giok yang dimasukkan ke dahi tanda es Tianhu, dan melihat pemandangan yang aneh. Di sebelah inti ajaib, adalah wajah di batu raksasa yang menghalangi jalan sebelumnya. Persis sama, sangat jahat, bahkan pandangan sederhana seperti itu membuat hati Xiao Yan sangat berat. Sekilas saja membuat Xiao Yan merasa ketakutan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sejak dia datang ke benua Dodi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan setengah abadi dari Penatuasu. Sialan! Apa yang dilakukan jimat pemakan jiwa ini? Xiao Yan dengan paksa menekan niat serakah jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Hal ini terlalu jahat, mari kita coba jimat pemakan jiwa ini. Jimat pemakan jiwa ini memiliki reputasi yang sangat baik di dunia hantu, dan tidak masalah untuk memikirkannya. Tepat ketika Xiao Yan tidak sabar, Long Yi tiba-tiba berbicara. Oke, jimat pemakan jiwa, tidakkah kamu ingin mengisap? Kalau begitu beri aku napas yang baik. Raungan muncul dari hati Xiao Yan, dan kemudian dia berhenti menekan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya. Tanpa penindasan Xiao Yan, rune misterius hitam tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan. Rune hitam perlahan melayang di telapak tangannya, memelototi aura jahat di dahi harimau bertanda es. Sedot untukku. Pada saat berikutnya, jimat yang melahap jiwa Xiao Yan di telapak tangannya sedikit berkedip, dan kemudian terbang menuju aura jahat di sebelah inti iblis di dahi Tianhu beku. Sisi, dengan munculnya jimat pemakan jiwa, aura jahat di inti iblis dari tanda es di dahi Tianhu bergetar aneh, seolah-olah sangat takut dengan kekuatan jimat pemakan jiwa. Mau lari, sudah terlambat. Mata Xiao Yan cepat dan tangannya cepat. Ketika energi jahat di inti iblis Tianhu yang bertanda es baru saja mulai berubah, rasa terbakar di tubuh didesak,
dan nyala api yang luar biasa terang tiba-tiba muncul, lalu langsung membungkus dahi harimau bertanda es ini. Dengan penutup api ini, mereka seharusnya tidak bisa melihatnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dan kemudian langsung menurunkan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya untuk menghindari ditemukan oleh Mu Feng dan yang lainnya. Sabu, hanya dalam pertarungan singkat, kekuatan aneh yang muncul dari jimat pemakan jiwa langsung melahap aura jahat yang mengelilingi inti iblis tanda es Tianhu. Saat berikutnya, kekuatan hisap aneh yang dilepaskan oleh jimat pemakan jiwa ini tampaknya belum selesai, dan kemudian menutupi tubuh Tianhu Beku, dan kemudian menyapu energi jahat di tubuhnya. Baru kemudian dia kembali dengan puas ke telapak tangan Xiao Yan. Batuk, batuk. Begitu energi jahat memasuki tubuh, Xiao Yan merasakan pikirannya bergerak, dan rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Lindungi pikiranmu, roh jahat ini paling baik dalam mengikis pikiran orang. Sekali kamu terkikis olehnya, kamu akan berubah menjadi mesin yang hanya tahu cara membunuh. Ada jejak pikiran Xiao Yan. Ketika dia merasa pusing, suara Long Yi ditransmisikan kata demi kata di benak Xiao Yan, yang membuat Xiao Yan sedikit pulih. Bum bum bum, energi jahat baru saja memasuki tubuh, dan saat berikutnya berkumpul di telapak tangan Xiao Yan. Pada saat ini, energi hitam gelap dan jahat perlahan muncul. Dan jimat pemakan jiwa juga muncul. Begitu jimat pemakan jiwa muncul, pusaran kecil muncul di tengah jimat pemakan jiwa seukuran telapak tangan. Kekuatan hisap yang menakutkan sepertinya ingin menyerap energi jahat ini. Aku di sini untuk membantumu. Xiao Yan merasakan niat jimat pemakan jiwa, dan segera membisikkan sesuatu pengertian, dan kemudian mengendalikan api besar untuk memaksanya menuju aura jahat di telapak tangannya. Jangan mati. Tetesan air mata terus menetes. Xiao Yan juga menemukan bahwa aura jahat ini tampaknya tidak menyerah begitu saja, dan segera harus meningkatkan kekuatannya. Susu, jimat yang melahap jiwa tampaknya bertekad untuk melahap aura jahat ini lebih awal, dan aura itu muncul, ditambah dengan paksaan api aneh Xiao Yan, aura jahat menghantam jimat yang melahap jiwa itu. Aura jahat baru saja tenggelam ke dalam jimat pemakan jiwa. Xiao Yan merasakan berbagai emosi seperti kematian, ketakutan, keputusasaan, dari jimat pemakan jiwa. Sepertinya masih banyak rahasia dalam jimat pemakan jiwa ini. Ketika aku cukup kuat di masa depan, aku harus benar-benar mengungkap rahasiamu. Xiao Yan berkata perlahan. Jimat yang melahap jiwa itu disingkirkan, siap untuk mendapatkan inti sihir dan esensi darah. Susu, Xiao Yan meletakkan pisau giok di tangannya, dan mengeluarkan inti sihir. Sisi, inti sihir seputih salju itu seperti kristal berbentuk belah ketupat, tetapi kekuatan yang dikandungnya sangat besar, dan jejak. Untaian es terus memancar dari inti sihir. Benar saja, itu adalah inti iblis atribut es dari Kaisar peringkat 6. Tapi apa titik hitam ini? Xiao Yan perlahan membalik inti iblis, dan kemudian tiba-tiba melihat titik hitam pekat di inti iblis. Segera dia bertanya-tanya. Roh jahat lagi. Setelah mengamati dengan cermat, Xiao Yan juga menemukan kelainan di atas inti iblis. Sial, aura jahat ini sebenarnya sudah lama menggigit tanda es Tianhu. Tanda es Tianhu ini sudah lama tidak berasimilasi, jadi bisa dikatakan sebagai karakter. Xiao Yan berkata perlahan. Jimat pemakan jiwa, hisap untukku. Xiao Yan berkata dalam hatinya saat berikutnya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Karena pemakan jiwa ini sangat menyukai roh jahat ini, adalah mungkin untuk mengusir roh jahat ini tanpa usaha apapun. Tidak, karena jimat pemakan jiwa baru saja menyerap energi jahat, ia memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Xiao Yan sedikitpun. Ketika Xiao Yan berkomunikasi dengan jimat pemakan pemakan jiwa juga sangat yakin. Kenapa tidak? Xiao Yan langsung bingung. Jimat pemakan jiwa baru saja menyerap aura jahat itu. Saya khawatir saya sudah memiliki beberapa pengakuan untuk Anda, tetapi jika Anda ingin benda ini benar-benar dikenali untuk Anda gunakan, saya khawatir Anda harus mengandalkan kekuatan Anda, meraba-raba. Long Yi juga berkata, nenekku, dan hubunganku telah membesarkan seorang paman, kata Xiao Yan dengan marah. Namun, Xiao Yan tidak punya pilihan. Meskipun ada tanda-tanda kejahatan di inti sihir, tidak ada pilihan yang lebih baik. Dia hanya bisa dengan hati-hati menyingkirkan inti sihir, dan kemudian perlahan-lahan berlari ke samping. Di sebelah tubuh Frozen Tianhu. Sialan, esensi darah ini juga telah terkikis oleh energi jahat.
Xiao Yan mengeluarkan esensi darah dari tanda es Tianhu dengan akrab. Totalnya ada 10 tetes, tetapi ada beberapa perbedaan di antara 10 tetes itu. Derajat roh jahat. Lupakan saja, menyempurnakan pil Asahi membutuhkan apoteker peringkat kaisar kelas 2. Saya masih punya waktu jauh dari ranah ini. Xiao Yan berkata perlahan, dan segera mengumpulkan inti iblis dan esensi darah. Pada saat ini, Xiao Yan sudah menyiapkan semua bahan yang dia butuhkan untuk melahap Saint Flame. Puncak Gunung Gurun. Di sini, ruang luas yang tak terbatas. Altar yang agak megah menonjol dari udara tipis. Di atas altar, ada ruang terbuka yang datar, dan hanya ada singgasana besar yang cukup mengesankan. Di atas tahta, tidak ada yang mengejutkan. Di sisi kiri tahta, ada raksasa yang saya tidak tahu apa itu. Tepat di bawah tahta, sosok agung yang berdiri di langit tiba-tiba muncul. Jika Xiao Yan ada di sini, maka Xiao Yan yakin ini adalah tangan yang dilihat Xiao Yan di dinding sebelumnya. Pada saat ini, gambar di sini persis sama dengan apa yang dilihat Xiao Yan di dinding saat itu. Sebuah telapak tangan besar mencapai ke langit, ditampar. Aura yang luar biasa, saya khawatir dunia bisa terkoyak. Di bawah telapak tangan yang besar, sosok ungu emas mengangkat telapak tangannya tinggi-tinggi, juga telapak tangan ke telapak tangan. Kebaikan, mengapa aura lapisan pertama harimau bertanda es di pegunungan gurun menghilang? Ekspresi yang sangat tidak senang keluar dari bibirnya yang menawan. Berhasil, melihat Xiao Yan mendekatinya, Mu Yingying membuka mulutnya sedikit, suaranya penuh kegembiraan. Yah, itu berhasil, Xiao Yan berkata dengan lembut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa tentang kontaminasi inti iblis dan esensi darah. Itu bagus. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia berbisik. Bagaimana di sini? Xiao Yan langsung berkata karena dia terlalu fokus pada perubahan aura jahat dan jimat pemakan jiwa, jadi dia tidak memperhatikan pertempuran di sini. Situasinya tidak optimis. Sinar cahaya hitam ini sangat menakutkan. Bahkan jika Mu Feng menggunakan beberapa cara yang menakutkan, tidak ada tanda bahwa itu bisa dibunuh. Petik 2. Sepertinya abadi. Mu Yingying cantik matanya terus berkedip, dia membuka mulutnya sedikit. Immortal. Xiao Yan tiba-tiba terkejut saat mendengar ini. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara, jimat yang melahap jiwa di telapak tangannya meledak dengan aura yang sangat rakus. Xiao Yan tiba-tiba punya ide di hatinya. Mu Feng, seruling hijau, biarkan aku mendekatinya. Aku punya cara. Raungan muncul tepat di samping beberapa orang. Oke, Mu Feng dan Ludi mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Karena mereka telah bertarung dengan balok hitam untuk waktu yang lama sekarang, mereka menemukan bahwa balok hitam itu sangat aneh. Tampaknya itu benar-benar abadi seperti yang dikatakan Mu Yingying. Jika mereka diblokir oleh sinar jahat hitam ini, saya khawatir orang-orang ini akan mati di pegunungan gurun. Zhan Kong. Ribuan ular berbagi gelombang. Mu Feng dan Elf D melancarkan serangan yang menakutkan pada saat yang bersamaan. Pedang kayu di tangan Mu Feng memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan kemudian menebas dengan satu pedang, dan semangat juang yang sangat besar meledak, menghadap balok hitam. Adapun seruling hijau juga tidak ketinggalan, dendam pada tubuh berubah menjadi warna zamrud, dan racun muncul, dan kemudian berubah menjadi ribuan ular energi raksasa, membawa racun yang mengikis segalanya, dan pergi menuju sinar hitam. Xiao Yan, apakah kamu punya ide? Mu Yingying berdiri di samping, karena dia juga tahu bahwa Xiao Yan tidak membiarkan Xiao Yi mengambil tindakan, di satu sisi untuk mempertahankan kekuatannya, di sisi lain untuk melindungi dirinya sendiri. Boom boom boom. Pada saat berikutnya, aura jahat muncul di sekitar balok hitam, mencoba menahan serangan Mu Feng dan Green Flood. Fluktuasi ledakan yang mengerikan, percikan api, dan debu memenuhi langit, membuat penglihatan semua orang kabur. Hanya saja mata beberapa orang tertarik dengan ledakan yang menghancurkan bumi ini, dan mereka tidak menyadari bahwa ruang di bawah kaki Xiao Yan bergetar aneh, dan kemudian Xiao Yan menghilang di tempat. Sidik jari pesawat ulang-alik. Xiao Yi ada di samping dan melihatnya dengan jelas. Apa yang Xiao Yan tunjukkan barusan adalah sidik jari pesawat ulang-alik yang diajarkan karakter misterius itu di hutan mayat neraka. Keterampilan bertarung misterius yang dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dalam jarak pendek. Kekuatan Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya, jadi dia tidak perlu menyegel, dan dia bisa bergerak bebas melalui ruang jarak pendek.
Aku tidak tahu apa yang akan kakak lakukan. Setelah Xiao Yi selesai berbicara, dia menatap Xiao Yan dari dekat. Sosok Xiao Yan menghilang dengan aneh, dan ketika Du muncul, ruang di sekitar sinar cahaya hitam menggeliat sedikit, dan kemudian sebuah lengan terentang darinya. Penampilan lengan sebenarnya adalah lengan Xiao Yan. Hanya saja saat ini di lengan Xiao Yan, di telapak tangannya, jimat yang melahap jiwa berkedip dengan aura yang kuat perlahan berdetak. Plop, telapak tangan itu tiba-tiba bergerak. Tepat di atas jimat pemakan jiwa, ada kekuatan melahap yang sangat besar, dan kemudian sinar cahaya hitam, yang cukup sulit untuk ditangani bersama oleh 3 Mu Yingying, menghilang seketika. Untungnya, mereka tidak menemukannya di bawah fluktuasi yang mengerikan. Xiao Yan merasa lega ketika melihat jimat yang melahap jiwa menelan sinar hitam jahat. Saat berikutnya, sosok itu melintas dan kembali ke sisi Mu Yingying. Di mana Xiao Yan, Mu Feng dan yang lainnya melancarkan serangan yang sangat kuat, tetapi mereka samar-samar merasa bahwa meskipun demikian, mereka mungkin tidak dapat membunuh sinar hitam jahat itu. Tidak apa-apa, aku menyelesaikannya. Sosok Xiao Yan muncul, lalu berkata langsung. Terpecahkan. Mu Feng mendengar itu, ekspresinya menjadi sedikit terkejut. Aura jahat ini jauh lebih kuat daripada energi hantu yang suram dan menakutkan, jadi Mu Feng tahu kekuatan energi jahat ini lebih baik daripada yang lain. Akhirnya tenang, seruling hijau berkata sedikit, jelas bersemangat karena Xiao Yan menaklukkan sinar hitam jahat yang keras kepala itu. Semuanya, tolong balas Doki terlebih dahulu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, cincin di telapak tangannya menyala, dan kemudian satu demi satu pil obat berkualitas luar biasa muncul. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, tanpa ragu-ragu, mereka mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan menelannya. Segera setelah pil obat memasuki tubuh, kekuatan lembut terus menyehatkan tubuh, memungkinkan ki pertempuran di tubuh Mu Yingying dan yang lainnya pulih dengan cepat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yi perlahan muncul dari belakang Xiao Yan, lalu berkata pada Xiao Yan. Tidak apa-apa, Xiao Yan menjawab dengan tenang, tidak mengherankan bahwa Xiao Yi samar-samar tahu tentang jimat pemakan jiwa ini. Bagaimanapun, keduanya terkait erat karena kebakaran yang berbeda, jadi pertanyaan dari Xiao Yi ini datang. Dengan jatuhnya Eskar Tianhu, hutan ini telah berubah tanpa bisa dikenali, dan di atas gurun, jalan yang mencolok muncul. Karena ketika Xiao Yan dan yang lainnya memasuki pegunungan gurun, mereka datang ke bagian belakang besar dari tanda es Tianhu, jadi pada saat tanda es Tianhu bangun, hutan telah berubah tanpa bisa dikenali, hanya menyisakan jejak itu, sisa-sisa pertempuran sutra. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Jalan bawah berliku-liku, aku tidak tahu kemana arahnya, tapi yang membuat Xiao Yan aneh adalah sepertinya ada kekuatan yang kuat, larangan kuat. Setelah sinar hitam jahat muncul barusan, Xiao Yan tidak bisa lagi melangkah ke udara. Penerbangan dibatasi, jadi dia hanya bisa berjalan kaki, dan Xiao Yan juga menemukan bahwa pegunungan gurun ini tidak hanya berkabut, tetapi kabutnya sangat luar biasa, dan itu benar-benar dapat mengisolasi kekuatan jiwa Xiao Yan dan bahkan kekuatan spiritual. Inilah yang paling membingungkan Xiao Yan. Keajaiban kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, Xiao Yan dapat menyelesaikan banyak krisis dengan keduanya, dan sekarang nada ini telah mengisolasi kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan, itu sama saja dengan mematahkan lengan. Aku tidak tahu kemana jalan ini mengarah, gumam Xiao Yan, tapi samar-samar dia bisa merasakan bahwa jalan inilah yang akan mereka ambil. Jalan tandus 5 tingkat. Tepat ketika Xiao Yan bingung, jimat pemakan jiwa di telapak tangannya tiba-tiba mengirimkan pesan, yang masuk langsung ke pikiran Xiao Yan. Jalan tandus 5 lantai. Xiao Yan tiba-tiba terkejut pada saat berikutnya. Karena menurut apa yang dikatakan jimat pemakan jiwa ini, ada 5 lapisan penuh di pegunungan gurun ini. Dan tanda es Tianhu barusan ada di lantai pertama. Jika bukan karena Xiao Yan yang kebetulan diteleportasi ke sini ketika mereka memasuki lorong, aku khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk melewati setiap lantai. Jimat pemakan jiwa ini benar-benar aneh. Xiao Yan diam-diam terkejut dan berkata, jimat pemakan jiwa telah menjadi hal jahat di dunia sejak zaman kuno, dan kekuatannya sebanding dengan api suci. Mungkin kamu membantunya menyerap beberapa jejak aura jahat barusan. Itu akan mengembalikanmu. Long Yi tidak bisa memikirkan alasannya, dan segera berkata, Xiao Yan setuju perlahan,
karena dia juga tahu bahwa jimat yang melahap jiwa ini mengandung kekuatan yang sangat besar, dan kekuatan ini tidak berada di bawah kendalinya, jadi dia tidak terlalu mengejarnya. Ayo pergi. Dengan suara pelan, Xiaoyan melangkah langsung ke jalan yang bengkok. Xiaoyan, tunggu, jalan ini sepertinya agak aneh, kita masih. Melihat Xiaoyan berjalan ke depan tanpa ragu-ragu, Mu Feng segera memanggil. Tidak perlu, samar-samar aku merasa bahwa ini benar. Aku yakin Mu Yingying dan Xiaoyi juga merasakannya, di puncak pegunungan gurun ini, sepertinya ada sesuatu yang memanggil kita. Xiaoyan bergumam, kemudian mengangkat kepalanya dan mencoba melihat puncak melalui kabut yang sangat bermartabat, tetapi tidak berhasil. Baik Mu Yingying dan Xiaoyi mengangguk. Ayo pergi. Saat berikutnya, Mu Feng juga menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkinkah itu khayalanku? Mu Feng perlahan mengikuti Xiaoyan, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Xiaoyan memiliki aura kejahatan yang samar. Meskipun sangat kecil, itu tidak luput dari induksi Mu Feng. Lupakan saja, perasaan ini hanya muncul setelah sinar cahaya hitam menghilang. Memikirkannya, itu seharusnya gejala sisa yang ditinggalkan oleh penggunaan beberapa metode khusus oleh Xiaoyan. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tiba-tiba, Xiaoyan, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa jalan ini adalah jalan yang benar? Bagaimana jika ini adalah jalan buntu? Rambut hijau seruling hijau menggeliat sedikit, berayun seperti ular medusa. Dengan ini, melihat ini, Xiaoyan tidak terkejut dengan pertanyaan seruling hijau, dan segera memanggil api aneh. Api, seruling hijau cukup bingung, lalu berkata, Mu Yingying, Xiaoyi. Xiaoyan berkata dengan tenang. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka segera mengerti, dan kemudian nyala api lahir di tubuh mereka, dan 3 nyala api langsung muncul di udara. Lepaskan, mereka, kata Xiaoyan. Tepat setelah berbicara, mereka bertiga memutuskan hubungan dengan api, dan membiarkan ketiga api itu berenang. Api yang baru saja lepas dari kendali mereka bertiga, saat berikutnya, langsung bergerak menuju semua jalan di depan Xiaoyan dan yang lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya mencengangkan. Ikuti, kata Xiaoyan. Tepat setelah Xiaoyan selesai berbicara, 4 lainnya mengangguk pada saat yang sama dan mengikuti dengan cermat. Apakah ini pegunungan gurun? Ini sangat besar. Ketika Mu Yingying bergerak cepat, dia mengikuti jalan yang bengkok. Sejauh mata memandang, pohon hutan yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya yang indah. Api ini sepertinya membawa kita ke atas gunung, kata Mu Feng sedikit. Hanya setelah meninggalkan tempat di mana tanda es Tianhu berada, Mu Feng menyadari betapa luasnya pegunungan gurun ini. Saya khawatir area yang dilihat Mu Feng saat ini adalah ribuan kilometer. Area yang begitu luas sebanding dengan kerajaan yang kuat. Mengapa tiba-tiba berhenti? Saat Mu Feng melihat hutan besar di sekitarnya, barisan pegunungan besar yang menjulang dari langit perlahan muncul di depan semua orang. Mungkin, ini adalah pegunungan gurun yang sebenarnya, di mana barusan, termasuk semua kelompok hutan di sini, hanyalah kaki gunung. Xiaoyan berkata perlahan, tetapi dia dikejutkan oleh pegunungan besar di depannya. Pegunungan besar ini naik dari tanah, dan ditutupi oleh kabut putih, dan tidak mungkin untuk menemukannya dari jarak puluhan meter, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk melihatnya dengan kekuatan jiwa. 8,1, Zhongwen Wang Ool, Hi, 8, M kabut. Putih dan misterius ini akan langsung membuktikan semangat juang. Kekuatan jiwa ini terisolasi. Pegunungan gurun yang nyata. Melihat ini, Mu Yingying menggigit bibirnya sedikit. Xiaoyan, aku percaya padamu, ayo pergi. Setelah ragu sejenak, beberapa orang berkata satu demi satu. Pegunungan gurun ini terisolasi dari kaki gunung ini. Dengan kata lain, ada batasan yang sangat khusus di pegunungan gurun ini. Jika kita masuk ke dalam, kecuali kita mencapai puncak, kita tidak bisa datang keluar. Xiaoyan mengatakan kata demi kata, dan kesungguhan dalam suaranya sangat mencolok. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, tetapi hati mereka tiba-tiba terkejut. Ayo pergi. Beberapa orang mendengar kata-kata itu, meskipun hati mereka sangat terkejut, tetapi saat berikutnya, mata mereka tidak bergerak, dan mereka berbicara secara langsung. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Aku ingin melihat, rahasia apa yang ada di pegunungan gurun ini. Xiaoyan selesai berbicara, dan memimpin dengan tersenyum santai,
lalu mengambil langkah ringan dan melangkah langsung ke tanah di pegunungan gurun besar yang menjulang. Plop, sekelompok 5 orang masuk pada saat yang sama seperti hal-hal yang mengalir seperti air yang mengalir. Dengan plop, mereka langsung menembus kabut putih dan datang ke pegunungan gurun ini. Tepat ketika mereka datang ke pegunungan gurun ini, beberapa orang merasakan penindasan tak terlihat menembus hati mereka, seolah-olah ada beberapa makhluk menakutkan di pegunungan gurun. Aduh, terdengar teriakan. Beberapa orang mendengar kata-kata itu dan segera menoleh untuk melihat. Saya melihat Mu Feng berbaring di tanah dengan cara yang agak malu saat ini. Kabut putih muncul di atas tubuhnya, dan beberapa luka kecil yang disebabkan oleh kekuatan muncul di tubuh Mu Feng. Apakah kamu baik-baik saja? Ludi bergegas untuk mendukung Mu Feng. Aku baik-baik saja, sebenarnya aku hanya ingin melihat apakah ini seaneh yang dikatakan Xiao Yan. Hehe, Mu Feng menyeringai, tidak merasa tidak puas sama sekali karena kemunduran kecil ini. Hanya saja di dalam hati Mu Feng, penilaiannya terhadap Xiao Yan berada di level yang lebih tinggi. Itu saja, Mu Yingying baru saja memasuki pegunungan gurun, tubuhnya penuh dengan energi pertempuran biru, dan kemudian matanya tersapu, dan dia tiba-tiba melihat sebuah batu besar tidak jauh dari beberapa orang. Pergi dan lihat, Xiao Yan juga menemukan batu itu dan berkata. Beberapa orang berjalan mendekat dan menemukan sebuah batu besar, di balik batu itu terdapat 5 gua tanpa dasar, dan kemudian berhenti di samping batu tersebut. Tempat ini adalah pegunungan gurun. 5 jalan sepi, masing-masing jalan mereka sendiri. Di atas batu, tulisan tangan yang terlihat jelas sangat jelas. Tidak bagus. Pada saat berikutnya, Xiao Yan meneriakkannya sekali dan tidak merasa ada yang salah, tetapi untuk kedua kalinya dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia berteriak keras, dan kemudian kekuatan jiwa besar di tubuhnya langsung muncul, menghadap 4 orang di sekitarnya yang tertutup dengan liar. Karena setelah membaca informasi di batu itu, Xiao Yan jelas merasa bahwa batu itu memiliki kekuatan yang sangat misterius. Ada apa? 4 orang di samping, kecuali Xiao Yi yang mengetahui sesuatu secara samar, 3 lainnya menatap Xiao Yan dengan ragu. Kembalilah, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menjelaskan, jadi dia berbicara langsung. Tetapi pada saat berikutnya, Raoyi Xiao Yan telah melakukan begitu banyak pekerjaan rumah, dan dia terkutuk tanpa hasil. Saat Xiao Yan bergerak, 5 kabut putih tiba-tiba muncul di atas batu. Kabut putih mengandung kekuatan yang sangat misterius, yang tak terduga. Itu baru saja muncul, dan secara langsung memisahkan Xiao Yan dan yang lainnya. Takdir semua orang. Sebuah suara panjang perlahan bergema di sini, dan kemudian 5 kabut putih tiba-tiba menempel pada Xiao Yan dan kelimanya. Masing-masing memilikinya sendiri. Sial, apa ini? Kabut putih baru saja menempel pada Mu Feng, dan rasa lemah menyapu tubuh Mu Feng. Segera, tanpa menunggu Mu Feng mengatakan lebih banyak, sosok Mu Feng tiba-tiba berjalan menuju lorong di belakang batu. Yang berikutnya yang datang adalah Elf Di, Mu Yingying, dan Xiao Yi. Mereka berempat berada di kiri dan kanan dari 5 lorong di belakang batu. Adapun yang di tengah, saat berikutnya, sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di bawah efek misterius kabut putih. Setelah melakukan semua ini, kabut putih misterius di batu perlahan meredup, tetapi jejak hitam yang sangat jahat perlahan melilit bagian bawah batu. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, jelas dia tidak berdaya tentang adegan barusan. Jelas, ketika dia melihat 5 lorong di belakang batu itu, dia seharusnya berpikir, bagaimana mungkin. Tepat ketika Xiao Yan ragu-ragu, sosok Xiao Yan, dipandu oleh kabut putih, telah datang ke tempat yang sangat aneh. Dengan suara, sabu, kabut putih di tubuh Xiao Yan menghilang seketika, dan kemudian menurunkan Xiao Yan. Baru saja, Xiao Yan tidak melihat apa-apa karena diselimuti dan diisolasi oleh kabut putih. Sekarang, dengan hilangnya kabut putih, persepsi Xiao Yan juga pulih. Ini adalah, Xiao Yan segera mengabaikan Xiao Yi dan yang lainnya. Dia ingin datang ke kekuatan tingkat Kaisar Dou bintang 5 mereka. Meskipun mereka tidak sekuat itu di pegunungan gurun ini, masih tidak ada masalah dalam melindungi diri mereka sendiri. Xiao Yan membuat sedikit rencana di hatinya, dan kemudian kekuatan jiwa yang besar muncul, mencoba memperjelas tempat yang tidak dikenal ini. Apa yang tercermin di mata Xiao Yan adalah kerumunan. Pada saat ini, Xiao Yan terletak di tengah danau ini, di atas halaman persegi yang indah. Tidak,
Isolasi kabut putih ini terlalu kuat, dan kekuatan jiwa hanya bisa samar-samar merasakan puluhan meter di sekitarnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut bahwa kekuatan jiwa ini, yang seperti bantuan ilahi di waktu normal, menjadi sangat rentan di sini. Hei, kenapa tidak ada jalan di sini? Mata Xiao Yan berserakan, tetapi dia terkejut mengetahuinya. Di atas paviliun tempat dia berada, tidak ada jalan sama sekali. Xiao Yan melihat ini, Xiao Yan berbalik dengan cepat, dan kemudian saat berikutnya, sosoknya meledak, tiba-tiba menghadap paviliun, dan menggunakan kekuatannya untuk terbang. Bum bum bum. Tepat saat sosok Xiao Yan meninggalkan paviliun, tekanan seperti batu besar tiba-tiba muncul di tubuh Xiao Yan. Tidak enak, Xiao Yan tiba-tiba meminumnya, tetapi menemukan ada sesuatu yang salah. Ketika dia baru saja meninggalkan paviliun, kekuatan misterius dari udara terlarang muncul dalam sekejap, dan kemudian tubuh Xiao Yan runtuh di udara, dan dia akan jatuh ke dalam air dalam sekejap mata. Pada saat ini, mata Xiao Yan cepat dan tangannya cepat, jari-jari kakinya mengetuk ringan, dan dengan bantuan kekuatan permukaan air Hubo, sosok-sosok itu kembali ke paviliun dalam sekejap. Hah, Xiao Yan kembali ke paviliun, dan tekanan tak terlihat telah menghilang. Tempat ini sebenarnya memiliki kekuatan ruang terlarang. Xiao Yan perlahan tinggal di paviliun dan berkata, jika hanya ada 1000 pon tekanan, kekuatan Xiao Yan saat ini sudah cukup untuk menghadapinya, tetapi di bawah tekanan tak terlihat, tampaknya ada batasan yang sangat kuat, jadi Xiao Yan tidak punya cara untuk pergi dari sini. Penatua panjang, biksu kedua Xiao Yan bingung, dan segera berbicara perlahan kepada Yi Huoheng kuno di belakangnya. Aku tahu itu akan merepotkanku. Long Yi berkata tanpa daya, dan segera muncul setelah berbicara. Pada saat ini, Long Yi telah mengambil penampilan sebagai manusia tua, dan dia tidak memiliki jiwa naga yang sangat lemah sama sekali. Jelas, di penguasa kuno api aneh ini, dengan kehangatan konstan api aneh Xiao Yan, biarkan Long Yi memulihkan banyak kekuatan sedikit. Ada pembatasan yang sangat tirani di sini. Aku khawatir pembatasan ini bahkan aku. Jiwa Long Yi perlahan muncul di paviliun, dan kemudian matanya sedikit berbalik. Long Lao, tempat apa ini? Saya baru saja mencoba melompat ke sini, tetapi saya baru saja meninggalkan paviliun ini, dan kekuatan langit terlarang tiba-tiba muncul. Hampir jatuh ke air paviliun ini. Xiao Yan berkata perlahan. Ini jelas tidak mudah di sini, hati-hati. Petik 2. Saya pikir, bahkan jika Anda ingin melawan kekuatan tingkat abadi, saya khawatir Anda tidak akan bisa mendapatkan banyak. Setelah Long Yi selesai berbicara, api muncul di tubuhnya, dan dia perlahan berjalan menjauh darinya, paviliun. Sabu-sabu, dengan ledakan keras, nyala api dengan impuls yang sangat kuat langsung jatuh ke permukaan air. Segera, ada sedikit riak di permukaan air yang tenang, yang sangat indah. Bagaimana mungkin, saat berikutnya, murid Xiao Yan menyusut dengan kencang. Karena kekuatan yang Long Yi baru saja ditampilkan adalah ki pertempurannya sendiri. Ruang di sini sebenarnya terbatas untuk melawan ki. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Xiao Yan telah dikendalikan olehnya. Terbatas jangkauan persepsi hanya dalam selusin dari Anda, jadi jika dendam ini terbatas, saya khawatir sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Bagaimana mungkin paviliun ini muncul di sini tanpa alasan? Melihat bahwa Long Yi sedang berpikir, Xiao Yan tidak berhenti, dan pikirannya berubah dengan cepat. Seharusnya ada ratusan meter di sekitar paviliun ini. Kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualku keduanya diberikan pada saat yang sama, dan aku tidak bisa menyelidiki sampai akhir. Hanya dalam beberapa napas pendek, Xiao Yan memiliki jawabannya. Ini mungkin harta karun, Long Yi berkata perlahan. Tempat harta karun. Xiao Yan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Aku tidak menyalahkanmu karena tidak tahu. Lagi pula, dunia ini penuh dengan keajaiban. Petik 2. Saya ingat ketika saya masih muda, ketika saya sedang berkeliaran, saya mendengar bahwa ada manusia kuat yang suka tinggal di luar dunia, mencari harta feng shui yang agak indah untuk hidup dalam hidup mereka, dan ketika mereka meninggal dunia, atau jatuh, mereka akan menyimpan kekayaan mereka. Dan apa yang telah Anda pelajari dalam hidup Anda akan diberikan kepada generasi mendatang. Long Yi menjelaskan. Long Lao, apa maksudmu? Apakah ini tempat di mana seorang pria kuat duduk di masa hidupnya? Xiao Yan mengerutkan kening.
Jika tempat ini benar-benar seperti yang dikatakan Long Yi, ini adalah tempat di mana seorang pria kuat duduk, maka kekuatan pria kuat itu selama hidupnya pasti tidak akan diketahui. Untuk dapat menjadi serius oleh Long Yi, saya khawatir kekuatannya sebanding dengan Dou Xian. Tempat ini sesuai dengan apa yang saya katakan. Lihat, danau ini tampaknya hambar, tetapi ada niat membunuh di dalamnya, dan di sini terlalu sunyi, seolah-olah sunyi yang mematikan. 1. Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Jadi saya berspekulasi bahwa pavilion ini hanyalah ujian untuk memasuki rumah orang kuat ini. Hubo. Saat berikutnya, pupil coklat tua Xiaoyan menatap Hubo di bawah pavilion. Di bawah pavilion, ada sedikit air danau yang dalam, dan itu tidak berdasar. Adapun bagian bawah, Xiaoyan secara alami tidak tahu apa yang ada di sana. Ini benar-benar aneh. Xiaoyan bergumam, dan kemudian melihat sekeliling dengan tatapan waspada. Di pegunungan gurun ini, ada juga pengingat di blok batu yang baru saja masuk, jalan tandus berlantai 5. Aku tidak tahu lantai mana aku di sini. Xiaoyan berpikir sia-sia, jadi dia hanya bisa menyerah, dan kemudian berkata sedikit. Tempat ini seharusnya menjadi tingkat tertinggi dari pegunungan gurun, tingkat kelima. Ketika Xiaoyan bingung, Long Yi tiba-tiba angkat bicara. Bagaimana ini mungkin? Xiaoyan sedikit terkejut. Karena saya memasuki lapisan pertama dari pegunungan gurun, saya mendapatkan inti iblis dan esensi darah yang terkontaminasi oleh udara jahat, dan nyala api di tubuh menuju titik tertinggi di pegunungan gurun. Sepertinya ada sesuatu di puncak gunung yang menarik orang. Api di tubuh Xiaoyan. Tapi sekarang Xiaoyan tidak merasakan keanehan apapun dari tubuhnya. Jangan dipikir-pikir, aku yakin ini lantai 5, tapi masih jauh dari puncak pegunungan gurun. Sekarang, kamu harus memikirkan cara lulus ujian ini dulu. Kata Long Yi, dia tersenyum sedikit, seolah dia tahu sesuatu. Itu benar, Xiaoyan meletakkan pikiran lain di benaknya sedikit, dan kemudian berkonsentrasi pada pemikiran. Karena itu adalah pegunungan gurun, ada beberapa aura jahat di sini yang mirip dengan ras alien. Selain ruang terlarang ini dan penekanan ganda dari kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Pavilion, permukaan air, Xiaoyan langsung duduk, dan terus bergumam di mulutnya. Air ini, setelah berpikir selama beberapa menit, Xiaoyan bangkit dan menatap air danau yang berwarna coklat tua. Kondensasi. Pada saat berikutnya, murid Xiaoyan tiba-tiba meledak menjadi percikan api, dan kemudian dia meminumnya, dan tiba-tiba nyala api muncul di ujung jarinya. Pergi, Xiaoyan sedang minum, dan tiba-tiba cahaya jari yang ganas di jari itu, dengan energi yang sangat tirani, tiba-tiba menyerang permukaan air Hubo. Bang! Jari-jari api masih berada di pavilion, dan mereka terbang lurus pada awalnya, tetapi ketika mereka meninggalkan tempat perlindungan pavilion, kecepatan dan kekuatan jari-jari api yang bercampur dengan energi ganas tiba-tiba turun. Bahkan nyala api layu, seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan yang kuat. Tunggu aku, Xiaoyan mendengus dingin. Pada saat ini, Xiaoyan tidak berdaya dan hanya bisa menggantungkan harapannya pada jari api ini. Untungnya, nyala api Xiaoyan bukanlah nyala api biasa, tetapi nyala api baru yang menggabungkan 23 jenis api yang berbeda, jadi dia bersikeras pada paksaan yang menakutkan ini. Saat berikutnya, jari api itu tenggelam ke dalam danau. Hanya saja bagiannya tidak tenggelam ke permukaan air danau, tetapi kobaran api tidak menunjukkan tanda-tanda padam, dan langsung mengalir di sekitar permukaan air. Saat api mengalir di sekitar, api itu seperti mata Xiaoyan, yang secara langsung memberi umpan balik kepada Xiaoyan dari banyak situasi yang dia lihat di bawah air. Tidak di mana-mana. Xiaoyan memejamkan mata dan bergumam pada dirinya sendiri. Tunggu, itu. Tepat ketika Xiaoyan hendak menyerah, raksasa muncul tepat di depan jari yang menyala. Qi Cheng Qi. Sebuah suara aneh terpancar dari makhluk air, dan kemudian makhluk itu bergerak tiba-tiba, langsung menelan api Xiaoyan. Batuk. Ketika jari api menghilang, murid Xiaoyan di pavilion tiba-tiba terbuka, dan ekspresi yang sangat serius muncul. Benar-benar ada sesuatu di danau ini. Xiaoyan menatap air yang tenang. Apa? Long Yi berkata sedikit, meskipun dia sudah berpikir bahwa akan ada sesuatu di sini, tetapi ketika Xiaoyan menemukannya, Long Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aku tidak tahu, tapi itu sangat kuat.
Setidaknya itu jauh lebih kuat daripada tanda es Tianhu. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada perubahan. Saat berikutnya, air di sekitar paviliun tiba-tiba melonjak. Lingkaran riak air bergetar hebat. Aku keluar, Xiao Yan berbisik, dan kemudian api di sekujur tubuhnya langsung muncul, berdenyut perlahan di tubuhnya. Sabu-sabu. Pada saat berikutnya, permukaan air yang bergetar hebat membentuk pusaran air tiba-tiba meledak menjadi kolom air dengan ukuran beberapa puluh meter. Di atas kolom air, niat membunuh yang mengerikan langsung terisi. Setelah itu, kolom air menyerang langsung ke Xiao Yan, tanpa ragu-ragu. Api membelah penguasa gelombang. Melihat ini, Xiao Yan melihat bahwa penguasa kuno api abadi di tangannya memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan, diikuti dengan keterampilan bertarung yang menakutkan. Keluarkan dalam sekejap, bum bum bum, penguasa energi yang menakutkan dan kolom air menyerang bersama, tetapi keduanya langsung mereda, seperti air dan api yang menyatu, tanpa menyebabkan riak di air sama sekali. Sepertinya bukan hanya makhluk di dalam air yang aneh, tetapi bahkan air di danau ini juga luar biasa. Setelah pertarungan singkat, Xiao Yan bergumam. Meskipun mereka bertarung untuk waktu yang singkat sekarang, Xiao Yan telah menemukan bahwa danau ini sangat aneh. Bahkan dengan kekuatannya saat ini di tahap awal Dou di bintang 5, dia tidak dapat senang dengan riak yang disebabkan oleh danau ini. Adapun serangan kolom air tadi, tampaknya acak, tetapi itu memberi Xiao Yan perasaan bahwa itu seperti penjara, sangat menakutkan. Aku belum muncul, Xiao Yan mendengus dingin, dan hanya ingin meninggalkan paviliun sejenak, tetapi tiba-tiba teringat, dan kemudian berdiri di paviliun. Penguasa kuno Yi Huo Heng memancarkan warna api, menghadap paviliun sebuah pusaran air di dalam air beberapa meter jauhnya. Manusia, ini bukan tempat bagimu untuk datang. Orang yang memasuki tempat ini, hanya mati. Suara pemberontak tiba-tiba terdengar dari pusaran air. Junior tidak bermaksud menyinggung, masuk ke sini murni tidak disengaja, bisik Xiao Yan. Suara pusaran air di air baru saja muncul, dan Xiao Yan tiba-tiba merasa pusing. Ini membuat Xiao Yan sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan saat ini sudah menjadi pria yang kuat dengan kekuatan awal Dou di bintang 5. Menambahkan kekuatan jiwa dari puncak tingkat biasa tingkat dewa dapat membuat Xiao Yan merasa seperti ini. Sejak dia datang ke benua Dou Di, hanya segelintir orang. Jangan kira aku tidak tahu kalkulus macam apa yang kalian mainkan. Ini adalah habitat tuan kita, dan semua orang yang datang ke sini mengingini kekayaan tuannya. Ada suara dari pusaran air di dalam air. Hanya saja suara ini jelas berbeda dengan suara tadi. Suara awalnya membuat Xiao Yan pusing, tapi sekarang suara ini hanya membuat Xiao Yan sedikit takut. Senior, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Anak itu baru saja masuk ke pegunungan gurun secara kebetulan, dan kemudian sampai di sini karena batu besar di pegunungan itu, kata Xiao Yan dengan tenang. Pergi ke pegunungan gurun secara kebetulan. Omong kosong apa? Pembatasan di pinggiran pegunungan gurun sangat menakutkan, dan tidak lebih dari bintang 6 Dou Emperor yang bisa masuk, dan ini adalah puncak gunung, pegunungan gurun. Meskipun Anda hanya kekuatan Kaisar Dou bintang 5, tetapi jelas itu tidak memenuhi aturan untuk masuk ke sini. Petik 2. Dan Anda mengatakan bahwa batu-batu di pegunungan gurun membuat Anda datang. Jangan bercanda, itulah batu penuntun di pegunungan gurun pasir, bisa ketemu tapi tidak bisa dicari, kok bisa ketemu kalau bilang ketemu. Kamu manusia penuh omong kosong, kamu tidak bisa menyimpannya. Makhluk di pusaran itu berkata dengan suara yang dalam dengan agak meremehkan. Tidak, seorang manusia akhirnya datang, jangan biarkan dia mati begitu saja, kalau tidak, kita akan terlalu membosankan. Ketidakpuasan lembut muncul dari pusaran air, dan jelas ada beberapa perbedaan di pusaran air. Dengarkan aku, suara yang dalam itu tiba-tiba minum, dan kemudian suara yang agak tidak dewasa itu tiba-tiba layu dan menghilang. Nak, apakah kamu akan jatuh di sini, atau biarkan aku membunuhmu, pilih sendiri. Suara yang dalam itu berkata dengan tidak sabar di pusaran air di dalam air. Bagaimana jika aku berkata tidak? Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan secara kasar bisa menebak apa yang ada di dalam air, dan langsung tertawa dengan cukup menarik. Nak, tidak bisakah kamu menemukan kematian? Raungan tiba-tiba muncul dari air. Bagaimana jika aku bilang aku punya cara untuk membebaskanmu dari belenggu ini? 8,1, Zhong Wen Wang Oo,
Hi, 8M. Sebagai imbalannya, kamu memberitahuku segalanya tentang tempat ini, dan membawaku ke habitat Tuan. Xiao Yan tersenyum perlahan, sudut mulutnya tersenyum cerah. Apa yang kamu katakan? Teriakan kaget tiba-tiba datang dari pusaran di permukaan air. Seperti yang baru saja saya katakan. Xiao Yan berkata dengan tenang. Meskipun saya tidak tahu mengapa, tetapi dengan kekuatan jiwa dan intuisinya yang besar, Xiao Yan samar-samar merasa bahwa makhluk misterius ini tidak pantas berada di sini. Selain percakapan tadi, pikiran Xiao Yan bahkan lebih kuat, sehingga penampilan Xiao Yan keluar. Adapun Long Yi, dia sudah kembali ke penguasa kuno api abadi. Karena dalam kata-katanya, meskipun dia sekarang adalah penguasa-penguasa kuno dari api yang berbeda, tetapi kekuatan Xiao Yan terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatannya sama sekali. Jadi Long Yi, seorang anggota keluarga naga, secara alami tidak akan masuk pelana. Selain itu, Raja Naga Emas juga telah menjelaskan kepada Long Yi sebelum mundur, dan dia tidak boleh mengambil tindakan kecuali dia harus melakukannya. Jade tidak dipotong, bukan perangkat. Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Pusaran air di dalam air tiba-tiba meraung, dan suara yang dalam itu terus membuat Xiao Yan semakin pusing. Xiao Yan menghadapi pusing besar ini dan melihat langsung ke pusaran air. Ruang di pusaran itu sepertinya sedikit bergetar. Getaran ini berbeda dari ketakutan sebelumnya, tetapi kegembiraan yang tak terlihat. Bisakah kamu benar-benar, di pusaran air, sebuah suara lembut berkata sedikit. Diam. Saat berikutnya, di pusaran air, suara yang dalam muncul. Tidak ada nama anak laki-laki, Xiu ingin berbicara omong kosong. Biarkan raja ini memotongmu menjadi beberapa bagian dan membicarakannya. Begitu suara itu jatuh, pusaran di air bergetar hebat, dan kemudian tubuh besar dengan panjang puluhan meter tiba-tiba muncul di Xiao Xiao di depan api. Ini, ular air berkepala 3, teriakan kaget keluar dari mulut Xiao Yan. Ular air berkepala 3, ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun tidak sekuat piton yang menelan, itu tidak berbeda dengan binatang yang sangat langka. Ular air berkepala 3 cukup ganas di alam, ia memiliki 3 kepala, dan masing-masing dari 3 kepala dominan, tetapi mereka semua adalah satu. Apakah itu atribut atau kepribadian, mereka benar-benar berbeda. Meskipun perkenalan ini singkat, Xiao Yan sangat terkejut. Xiao Yan melihat ke bawah dengan kaget. Pada saat ini, di atas permukaan air, tubuh ular roh air berkepala 3 yang besar perlahan muncul, dengan sisik yang sangat menyilaukan di tubuhnya. Bahkan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia ingin menerobos dalam waktu singkat, sama saja dengan mimpi orang bodoh. Di atas tubuh besar itu, 3 kepala perlahan muncul. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. 3 kepala adalah 3 nyawa dari 3 ular air ini. Karena ular air berkepala 3 juga punya kekuatan. Perbedaan kekuatan adalah pola di kepala ular. Pola hijau mewakili pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar pertempuran bintang 1. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, Anda benar-benar dapat menemukan bahwa ada 7 garis hijau di atas raksasa yang sangat ganas di tengah. Bahkan pola ke-8 memiliki jejak garis yang samar. Itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan dari penyelesaian Kaisar Dou bintang 7 manusia atau bahkan tingkat awal Kaisar Dou bintang 8. Ada kepala ular yang lembut dan indah di sebelahnya, dan juga memiliki 7 garis hijau. Dia juga pria kuat yang sebanding dengan Kaisar Dou bintang 7 manusia. Hanya kepala ular di paling kiri. Matanya tertutup rapat, seolah-olah tidak ada jejak kehidupan. Nak, ambil nyawamu. Kepala ular ganas di tengah, huruf ular itu sedikit meludah, lalu meludahkan kata-kata manusia. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh besar itu bergoyang seketika, dan kemudian meledak ke arah di mana Xiao Yan berada. Hati-hati menabraknya, suara muda kepala ular di sebelah kanan muncul, dan sebelum dia selesai berbicara, tubuh besar itu tiba-tiba berubah. Bang bang bang. Tepat ketika kepala ular di tengah mengendalikan tubuh ular roh air berkepala 3 dan menembak ke arah Xiao Yan tidak mundur atau menghindar, dan berdiri tepat di tepi pavilion. Saat berikutnya, kepala ular besar dan ganas itu langsung menabrak penghalang tak terlihat yang berjarak 1 meter dari Xiao Yan. Nah, di atas kepala ular yang mengerikan itu, napas yang dihembuskan terlihat jelas, tetapi dengan isolasi misterius pavilion ini, ketiga ular air ini tidak berdaya. Sepertinya sama dengan yang kupikirkan.
Melihat ini, Xiao Yan berkata tanpa tergesa-gesa. Wah, kamu sangat berani, tapi... Setelah kepala ular ganas itu selesai berbicara, beberapa mantra yang sangat aneh tiba-tiba muncul di mulutnya, dan kemudian dia terus melantunkan mantra. Mengikuti erangan ular berbisa yang mengerikan ini, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa kekuatan misterius di atas paviliun tampaknya perlahan-lahan dimobilisasi. Setelah larangan misterius di atas paviliun ini menghilang, Xiao Yan akan dihadapkan dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Do Bintang 8 dan pembangkit tenaga listrik di Kaisar Do Bintang 7. Bajingan, Xiao Yan memarahi diam-diam, dan kemudian penguasa kuno abadi api abadi di tangannya memancarkan serangan yang lebih kuat daripada yang barusan. Manusia, kamu harus berhati-hati. Kakak laki-laki tertuaku bermaksud untuk mengambil kekuatan penahan dari paviliun ini, maka kamu harus sendirian. Tenang. Kakak tertuaku tidak terlalu kuat, hanya kalian. Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 8 manusia di panggung tengah. Di atas 3 ular roh air, suara lembut keluar perlahan. Mendengar kata-kata itu, kepala ular yang mengerikan itu tiba-tiba mendengus. Tidak baik, kakak akan marah, tidak bisakah aku melakukannya jika aku tidak mengatakannya? Suara lembut itu penuh dengan keluhan. Neneknya, Xiao Yan memarahi, jelas tidak tahu obat apa yang dijual di labu ular roh air berkepala 3. Mungkinkah ketiga ular air ini gila? Menurut persepsiku, mereka jelas terpenjara di sini, karena aura mereka tidak sesuai dengan tempat ini, bahkan setelah bertahun-tahun. Permintaanku, itu tidak terlalu banyak, mengapa 3 ular roh air ini seperti membunuh musuh ayah mereka? Aura mereka meroket untuk berurusan dengan saya, kata Xiao Yan tertekan. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat berikutnya, Xiao Yan merasa bahwa kekuatan menahan diri di paviliun ini dengan cepat terkuras. Jika satu benar-benar hilang, saya khawatir apa yang akan dihadapi Xiao Yan adalah 2 musuh yang mematikan. Telapak keberuntungan surga besar, suara Xiao Yan tiba-tiba minum, dan sidik jari energi besar langsung dilepaskan, dan kemudian menamparkan tubuh besar ular air berkepala 3. Plop, serangan Xiao Yan terlihat sangat menakutkan, tetapi memukul ular berkepala 3 itu seperti menggelitiknya. Idiot, ular air berkepala 3 sebagian besar adalah air, atribut airnya cukup lembut, dan pertahanannya sangat menakutkan, hanya sedikit lebih buruk daripada pertahanan atribut bumi. Untuk benar-benar menyerang kita, aku takut keterampilan bertarung minimum diperlukan. Levelnya juga harus abadi, jangan mengambil ayam pedas sepertimu di lantai dasar. Petik 2. Gragla, suara lembut itu mengeluarkan sedikit senyuman. Sungguh, Xiao Yan mendengar kata-kata itu, hatinya tiba-tiba tenggelam, dan kemudian dia tiba-tiba memuntahkan penguasa kuno api abadi, dan jimat yang melahap jiwa di tangannya tiba-tiba berkedip dengan jejak energi hitam, yang disuntikkan secara acak ke penguasa kuno api abadi. Aum, Long Yi berubah menjadi jiwa naga, terus-menerus mengelilingi tubuh penguasa kuno Yi Huo Heng, dan kemudian gas hitam aneh memasuki penguasa kuno Yi Huo Heng, dan tiba-tiba terkandung di mulut Long Yi. Napas naga, suara tiba-tiba keluar dari mulut Long Yi pada penguasa kuno api abadi. Nyala api yang ganas bercampur dengan sedikit gas hitam, dan langsung pergi ke ular air berkepala 3 beberapa meter jauhnya. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat aneh. Tubuh besar dari 3 ular roh air dibagi oleh 3 kepala, tetapi pikiran dari 3 kepala benar-benar berbeda. Sementara kepala ular yang mengerikan itu memecahkan kekuatan menahan aneh paviliun, kepala ular kecil di samping berkata sedikit. Jelas, pukulan dari Xiao Yan ini ditembak bersama oleh Long Yi dan jimat pemakan jiwa. Karena Long Yi tahu bahwa begitu larangan paviliun dilanggar oleh ketiga ular air ini, situasi Xiao Yan akan sangat buruk. Boom boom boom, kekuatan api yang menakutkan langsung menutupi energi hitam, tetapi hal yang paling menakutkan tentang napas naga ini bukanlah kekuatan api. Xiao Yan tahu itu, mengandalkan api anehnya sendiri, jika dia ingin menyakiti orang kuat seperti itu akan menjadi tugas orang bodoh. Jadi kali ini, nafas naga hanya menggunakan kekuatan api untuk menutupi kekuatan jimat pemakan jiwa. Cencang kegelapan, biarkan kekuatan Soul Eater langsung menyerang ketiga ular air ini. Meskipun tidak jelas seberapa kuat kekuatan pada jimat yang melahap jiwa ini, ia bahkan dapat menelan energi jahat yang sangat aneh, dan itu cukup untuk berurusan dengan ular air berkepala 3. Nak, tidak peduli seberapa banyak kamu melawan, kamu akan acuh tak acuh,
sampai aku melanggar larangan pavilion ini, aku akan memakanmu mentah-mentah. Sebuah suara yang dalam terdengar dari kepala ular yang mengerikan itu. Meskipun samar-samar saya merasa bahwa ada kekuatan yang sangat aneh dalam napas naga ini, tetapi dengan kebanggaan ular air berkepala 3, saya tidak menganggapnya serius. Lagi pula, tidak peduli betapa anehnya manusia, mereka tidak dapat memecahkan kesenjangan mutlak dalam kekuatan. Di bawah kesenjangan mutlak dalam kekuatan, beberapa intrik dan trik akan menjadi rentan. Selain itu, ular roh air berkepala 3 telah lama berada di sini, karena air, kekuatan pertahanannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan rata-rata Kaisar Bintang 7 Dou, jadi dia tidak peduli dengan serangan Xiao Yan sama sekali, dan terus berbicara tentang sesuatu di mulutnya. Anak manusia ini sebenarnya bisa melihat bahwa kita terkurung di danau ini. Tapi jika kita hanya memiliki kekuatan ini, itu tidak cukup bagi saya untuk percaya. Bagaimanapun, hal yang mengikat kita di dasar danau itu benar-benar. Suara berat kepala ular ganas itu berkata perlahan di dalam hatinya. Tapi manusia sudah lama tidak ke sini. Saya ingat pemilik di sini mengatakan bahwa jika seseorang datang ke sini dan lulus ujian di sini, mereka dapat pergi ke rumahnya. Suara lembut itu berkata di hatinya dan suara yang dalam itu berkata, "Lakukan seperti yang aku katakan. Aku ingin melihat seberapa kuat anak manusia ini." Setelah suara yang dalam dikomunikasikan di dalam hatinya, nafas naga tiba-tiba menghantam tubuhnya yang besar. Ini adalah ular 3 inci, dan itu juga merupakan titik kematian ular dalam keadaan normal. Lagi pula, ada pepatah yang memukul ular dan memukul 3 inci. Raksasa ganas itu awalnya tidak memperhatikan, tetapi ketika api menyerang tubuhnya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Gelombang ketakutan muncul secara spontan. Tidak bagus. Saat berikutnya, raksasa ganas tidak punya waktu untuk melanjutkan mantra, dan mata ular tiba-tiba turun ke danau. Pada saat ini, tubuh besar yang perlahan-lahan muncul sepertiga permukaan, perlahan-lahan telah berbau terbakar, seperti bau domba panggang utuh. Di atas tubuh itu, kekuatan api telah dikonsumsi oleh danau misterius ini, tetapi napas aneh yang disuntikkan oleh jimat pemakan jiwa seperti jejak api yang tak terhapuskan, hitam di seluruh, di atas napas api hitam, sepasang sangat misterius rune berdetak perlahan. "Bocah bajingan!" Kepala ular berteriak keras di tengah. Segera, tubuhnya mengamuk, dan dia langsung tenggelam ke dalam danau dengan tubuhnya yang besar. Karena rune misterius yang muncul dari api hitam ini, itu benar-benar membawa rasa sakit yang tajam pada ular air berkepala 3. Coba gunakan air danau misterius ini untuk memadamkan api hitam yang menakutkan ini. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna ini. Benda ini, tanpa tembakanku, bahkan jika pembangkit tenaga listrik abadi yang bertarung datang, itu tidak dapat dipadamkan. Xiao Yan duduk perlahan di pavilion dan berkata dengan santai. Meskipun larangan pavilion sedikit rusak karena 3 ular roh air, ini tidak mempengaruhi negosiasi antara Xiao Yan dan 3 ular roh air. Adapun api hitam, sebenarnya Xiao Yan tidak tahu mengapa ini terjadi. Tetapi Xiao Yan jelas bahwa api hitam ini adalah kekuatan yang tersebar dari jimat pemakan jiwa di tangannya. Jika Xiao Yan ingin mengambilnya kembali, segera setelah pikiran bergerak, nyala api akan segera kembali. Jika Xiao Yan tidak mengambilnya kembali, saya khawatir dengan asal yang sangat aneh dari jimat yang melahap jiwa ini, dia akan mampu menelan kekuatan jiwa dari ketiga ular air ini secara tiba-tiba sebelum perlahan menghilang. Manusia, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari air, dan kemudian tubuh ketiga ular air itu muncul. Hanya saja kali ini, napas ketiga ular air itu melambat ke berbagai tingkat, sepertinya tidak. Di sekitar tubuh ular roh air berkepala 3, api hitam perlahan membakar 3 inci dari ular itu, tetapi tidak peduli metode apa yang digunakan ular roh air berkepala 3, itu tidak dapat dipadamkan. Tes, apa asal mula jimat pemakan jiwa ini? Bahkan binatang purba sekuat ular air berkepala 3 ini dapat dibakar seperti ini. Xiao Yan samar-samar menemukan bahwa jimat pemakan jiwa itu berserakan. Kekuatan, hanya dalam beberapa napas, ular roh air berkepala 3 yang begitu arogan dan arogan tiba-tiba menurut. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Kekuatan jiwa dari ketiga ular air ini sebenarnya. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba menyadari ketiganya, ular air tubuh aneh. Kekuatan jiwa adalah dasar dari orang yang kuat.
Dapat dikatakan secara bertanggung jawab bahwa kekuatan orang yang kuat tidak ada hubungannya dengan kekuatan jiwa. Tapi kekuatan jiwa yang kuat harus kuat. Kekuatan jiwa selain alkemis dan beberapa orang yang berkonsentrasi pada budidaya kekuatan jiwa, apakah itu binatang atau manusia, kekuatan jiwa berada pada level yang sama. Jadi begitu ada kesalahan dalam kekuatan jiwa, itu terkait langsung dengan sumbernya. Ketika kekuatan jiwa salah, itu langsung mengguncang fondasi. Ini juga mengapa ular air berkepala 3 menemukan bahwa ia tidak dapat memadamkan api hitam, dan berkata kepada Xiao Yan dengan marah. Karena api hitam ini tampaknya menggerogoti kekuatan jiwa mereka. Ini hanya beberapa saat, dan itu telah menggerogoti 1% jika ini berlangsung selama 10 menit. Saya khawatir fondasi ular air berkepala 3 akan terguncang. Sekarang, aku punya kekuatan untuk bernegosiasi denganmu, kan? Melihat ini, Xiao Yan berbicara dengan tergesa-gesa. Untuk orang seperti Xiao Yan yang selalu berlumuran darah, wajar untuk mengetahui bahwa ketiga ular air ini hanya menguji apakah mereka memiliki kemampuan untuk membantu mereka keluar dari masalah. Sungguh anak yang pemberani, raja ini terjebak di sini. Anda adalah orang pertama yang berani berbicara dengan saya seperti ini. Semua orang mati di mulut saya. Ular air berkepala 3 menahan jiwanya, menggigit kekuatan, perlahan berkata. Tetapi pada saat yang sama, aku juga seseorang yang dapat membantumu membebaskan dirimu sendiri. Xiao Yan tidak mendengarkan ular air berkepala 3 sama sekali, tetapi menatap yang terakhir dengan senyum di wajahnya. Wah, aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu sombong. Ular air berkepala 3 mendengar kata-kata itu, dan segera berkata dengan napas yang sedikit lebih berat. Jelas, Xiao Yan cukup tidak puas dengan langkah ini. Pikirkan itu dengan 3 ular air yang bermartabat, dan kekuatannya sebanding dengan manusia pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 8. Dengan tambahan 2 kepala lainnya, bahkan jika itu adalah bintang 9 manusia. Kaisar Dou kuat, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Bagaimana ini bisa dibiarkan hari ini? Bocah manusia itu sangat bangga. Ayo hentikan gosip, karena kita telah mencapai kesepakatan, aku ingin tahu segalanya tentang tempat ini. Dan aku akan membantumu menyelesaikan perbudakan dan pergi dari sini, tetapi kamu harus membawaku ke mansion di sini. Xiao Yan mengambil kembali lelucon itu, jalan yang agak berat. Tidak ada masalah di sini, selama kamu bisa membantu kami keluar dari sini, tidak masalah membawamu ke tempat hantu itu. Ular roh air berkepala 3 berkata sedikit, tetapi ketika dia berbicara tentang tempat hantu itu, seluruh tubuhnya gemetar tanpa sadar, jelas benar di mana rasa takutnya. Tapi kamu harus mengambil barang ini dulu. Meskipun aku tidak takut, tetapi jika ini terus berlanjut, pasti akan ada kerugian lain. Saat berikutnya, ular air berkepala 3 tidak bisa menahannya, dan segera berbicara. Karena jika Anda tidak berbicara, saya khawatir kekuatan jiwa akan rusak oleh api hitam yang akan merusak asal jiwa Anda. Aku harus memperingatkanmu, karena benda ini bisa menjebakmu sekali, pasti ada yang kedua kalinya. Jika aku mengetahui bahwa kamu berbohong padaku, aku takut lain kali aku akan langsung membiarkannya melahap jiwamu. Percayalah aku memiliki kekuatan ini. Xiao Yan berkata dengan santai, tetapi peringatan dalam suaranya sangat jelas. Apa yang begitu sengit, orang-orang baru saja memberitahumu tentang kekurangan kakak tertuamu, sekarang kamu. Sebuah suara penuh keluhan muncul dari kepala ular yang membuka mata lainnya. Hah! Tepat ketika suara muda itu hendak berbicara, raksasa ganas itu tiba-tiba bertanya, dan kemudian suara muda itu tiba-tiba layu, seperti gadis kecil yang takut dimarahi karena melakukan kesalahan. Saya berjanji kepadamu, raja ini bersumpah dengan kekuatan garis keturunan ular roh air berkepala 3. Kepala ular itu berkata sedikit. Xiao Yan merasa lega setelah mendengar kata-kata itu. Sebagian besar binatang iblis bangga dengan garis keturunan mereka, dan bersumpah dengan garis keturunan mereka adalah cara ibadah mereka. Kebanggaan atasan tidak akan membiarkan mereka melewatkan janji, jadi Xiao Yan juga lega. Ambil, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan kemudian mengarahkan telapak tangannya ke api hitam 3 inci dari ular roh air berkepala 3. Sabu-sabu, saat berikutnya, kekuatan yang agak mirip muncul di telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian kekuatan hisap yang mengerikan langsung muncul dari telapak tangan Xiao Yan, menghadap api hitam di depannya. Dalam satu napas,
Api hitam pada ular air berkepala 3 menghilang seketika dan perlahan kembali ke telapak tangan Xiaoyan. Dengan kembalinya api hitam ini, tampaknya telah membawa jejak kekuatan murni. Jelas, jejak kekuatan ini diperoleh dengan menelan sebagian kekuatan jiwa ular air berkepala 3 dengan menelan kekuatan pemakan jiwa, jimat, tapi Xiaoyan tidak terlalu peduli. Tes, keterampilan bertarung macam apa kamu? Kekuatanmu cukup mengesankan. Menurut tebakan saya khawatir minimumnya mendekati peringkat suci. Suara lembut terdengar, untuk kulit hitam Xiaoyan keterampilan melawan api, cukup penasaran. Oke, kamu masih memberitahuku di mana tempat ini pertama kali, dan mengapa kamu terjebak di sini, jadi aku bisa memikirkan tindakan balasan. Xiaoyan berkata dengan tenang setelah menyelesaikan semua ini, tetapi gigitan di telapak tangannya jimat jiwa masih memancarkan sedikit cahaya, begitu ular roh air berkepala 3 tidak menepati janji. Aku takut itu akan ditembak dalam sekejap. Mari kita berubah menjadi bentuk manusia terlebih dahulu, bentuk ini merepotkan. Suara lembut itu selesai, dan kemudian tubuh ular roh air berkepala 3 yang besar berkedip aneh, dan kemudian berubah menjadi 3 kekuatan yang mengandung berbagai warna cahaya. Berubah menjadi wujud manusia, Xiaoyan tiba-tiba sedikit terkejut. Meskipun sosok manusia di sini berubah menjadi sosok manusia secara langsung dan singkat, itu cukup mengejutkan Xiaoyan. Jenis binatang ajaib, meskipun dimungkinkan untuk berubah menjadi manusia dengan kekuatan pil obat, itu berbeda dari berubah menjadi manusia dan membangun kembali. Jika binatang ajaib diubah menjadi sosok manusia melalui kekuatan pil obat, meskipun itu juga manusia, pada analisis terakhir, itu masih manusia. Hanya melalui transformasi monster menjadi manusia dan kultivasi ulang, kita dapat memperoleh beberapa keuntungan unik dari manusia untuk kultivasi. Tetapi metode membangun kembali manusia ini sangat berbahaya. Sebuah Warcraft, kekuatan minimum adalah untuk melangkah pada tingkat pertempuran abadi, agar memenuhi syarat untuk membangun kembali manusia. Jika monster pada level pertarungan abadi ditemukan oleh manusia, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang akhir yang mengerikan. Setelah kejutan singkat, Xiaoyan juga akan melihat sosok di depannya. Cahaya 3 warna perlahan menyebar, dan kemudian cahaya 3 warna tiba-tiba berubah menjadi 3 angka. Yang pertama tampak seperti wanita manusia. Napas acuh tak acuh wanita itu cocok dengan gaun, yang membuat sosok anggunnya menonjol sepenuhnya. Dengan kuncir kuda itu sangat murni dan indah. Mata besar berair di wajahnya terus-menerus melihat sekeliling. Di tempat lain, ada seorang pria. Tidak ada yang luar biasa tentang pria itu. Dia berpakaian hitam, tetapi melalui warna hitam, dia samar-samar bisa melihat dada kokoh yang tersembunyi di bawah pakaian hitam. Di antara alis pria itu, aura ganas menyebar, seperti binatang buas yang tak tertandingi, sekilas sangat mengerikan. Adapun tangan pria itu, dia memegang seorang wanita. Wanita itu tidak memiliki penampilan yang berdebu, tetapi ada aura yang sangat istimewa yang samar-samar merembes keluar. Yang paling aneh adalah tidak ada jejak vitalitas di tubuh wanita itu. Seperti mayat hidup. Nah, ingat, nama raja ini adalah hukuman ular. Ini adalah 2 adik perempuanku, roh ular dan giok ular. Pria yang memegang wanita di lengannya membuka mulutnya. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Saat ini, ketiganya menginjak permukaan air, yang mengejutkan Xiaoyan. Xiaoyan tahu pasti ada yang salah dengan air ini. Di bawah langit terlarang, tidak mudah bagi keduanya untuk menginjaknya. Hei, namaku roh ular, siapa namamu? Dari mana asalmu? Apakah menyenangkan di luar? Serangkaian pertanyaan membuat kepala Xiaoyan penuh dengan garis-garis hitam. Siapa yang bertanya siapa? Ling Ling, jangan ajukan pertanyaan seperti itu dulu, mari selesaikan masalah besar dulu. Setelah snakesing selesai, dia melirik wanita di lengannya, matanya penuh rasa bersalah. Kakak, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Jika bukan karena adikku di awal. Roh ular melihat ini dan membuat suara yang dalam, lalu melihat mata hukuman ular, dan diam. Itu salahku juga. Yang aneh kali ini adalah hukuman ular tidak memiliki bantahan, dan langsung mengakuinya, yang membuat roh ular sedikit terkejut. Apa yang terjadi dengan kakakmu hari ini? Dia belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya. Wah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu. Ling Ling, sudah waktunya untuk memberitahumu tentang beberapa hal.
Hukuman ular melirik roh ular dan Xiaoyan, lalu berkata, "Senior, tolong beritahu saya." Meskipun Xiaoyan tidak tahu obat apa yang dijual di labu siksaan ular, tetapi siksaan ular tidak melanggar sumpah, ini juga membuat Xiaoyan perlahan lega. Jika ketiga ular roh air ini benar-benar tidak setuju dengannya dan melawan, saya khawatir Xiaoyan akan sangat menyebalkan. Tapi tidak, Ling Ling. Apakah kamu masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya bahwa kami ditangkap oleh pemilik rumah ini sebagai penjaga untuk menjaga rumah itu? Ular Sing memandang roh ular sedikit dan berbicara sedikit. Ingat, kakak, kamu pernah mengatakan itu padaku sebelumnya. Tapi aku dan saudara perempuanku terlalu muda dan bodoh saat itu, dan perawatan kakaklah yang membuat kami menjadi seperti sekarang ini. Meskipun kita telah berada di sini selama bertahun-tahun di Hubo, tetapi ada kakak laki-laki dan perempuan, aku hidup bahagia setiap hari. Kata roh ular sedikit, tidak memperhatikan tatapan hampa di mata hukuman ular. Apa yang terjadi dengan ketiga ular air ini? Melihat penampilan mereka, mereka seharusnya tidak ditangkap di sini sebagai penjaga oleh pemilik mansion. Dan anehnya, mengapa jimat pemakan jiwa ini menghadap ke air berkepala 3, tubuh ular? Cukup panas. Sepertinya ada sesuatu di tubuh ular air berkepala 3 yang menariknya. Xiaoyan berkata dengan suara rendah. Tidak, Ling Ling, kamu salah. Kami tidak ditangkap oleh pemilik rumah besar ini. Awalnya, saya terluka parah oleh seorang pria kuat, dan saya cukup beruntung untuk melarikan diri ke pegunungan gurun ini, dan kemudian saya melarikan diri dari keluarga musuh. Saya mengejar dan membunuh, tetapi luka saya tidak dapat disembuhkan. Tepat ketika saya akan menyerah, suara seperti malaikat muncul di telinga. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya pada saat itu. Ya, saya mengambil napas terakhir saya dan melewati batu itu langsung ke puncak pegunungan gurun. Petik 2. Ketika saya pertama kali muncul, saya datang ke paviliun ini seperti anak manusia ini, tapi itu memanggilku. Suara itu datang dari dasar danau. Tenggelam di danau ini, aku tidak tahu berapa lama aku tenggelam. Pelan-pelan saja, aku mulai bangun, dan kemudian aku menemukan kalian berdua. Kalian berdua masih bayi saat itu. Kapan saya menemukan kalian berdua, ada setetes darah yang sangat menakutkan di samping Anda. Aneh untuk mengatakan bahwa meskipun esensi darah sangat menakutkan dan mengandung kekuatan yang menakutkan, tampaknya ada jejak samar energi hitam yang tersembunyi di atas esensi darah. Pada saat itu, saya tidak terlalu peduli, dan langsung melahap esensi darah. Kemudian saya menyadari bahwa tetesan esensi darah adalah esensi darah dari ular roh air berkepala 3 yang legendaris. Di atas esensi darah, ki hitam adalah hal menakutkan yang menghantui saya dari belakang. Petik 2. Setelah menelan esensi darah, saya melahirkan 2 kepala dari kepala pertama, tetapi saya benar-benar lemah pada saat itu, dan saya sebenarnya ditangkap oleh ki hitam di atas esensi darah. Itu mengikis pikiran, dan untuk beberapa alasan, kalian berdua benar-benar bergabung dengan 2 kepalaku yang lain. Petik 2. Dengan kata lain, kalian berdua tinggal langsung di 2 kepalaku yang lain, kepala ular. Adapun Snake Jade, dia telah koma sejak hari aku bertemu dengannya, dan tidak peduli apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun, saya tidak bisa membangunkannya. Tetapi bahkan jika dia dalam koma, tubuh dan kekuatannya terus bertambah. Hukuman ular, dia berkata perlahan, dengan ekspresi yang sangat berat dalam suaranya. Tidak, kamu berbohong. Pada saat berikutnya, ada jejak samar air mata di mata roh ular, jelas terkejut dengan kata-kata siksaan ular. Meskipun saya tidak tahu apakah siksaan ular itu benar atau tidak, satu hal yang pasti, meskipun roh ular adalah bagian dari ular roh air berkepala 3, ketika siksaan ular mengalami krisis atau cedera, itu tidak akan mempengaruhi mereka berdua. Ini cukup aneh. Karena monster, kebanyakan dari mereka makmur, bahkan jika itu adalah ular air berkepala 3, selama salah satu kepalanya rusak, itu pasti akan mempengaruhi 2 lainnya. Aku tidak berbohong padamu. Petik 2. Kalian berdua bisa meninggalkan tubuhku kapan saja, tapi aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Petik 2. Tahun-tahun ini, meskipun kalian berdua terus-menerus menyerap dendamku, tetapi dengan kekuatan misterius Hubo misterius ini, kekuatanku tidak berkurang tetapi meningkat, dan aku cukup senang tentang itu. Petik 2. Aku tidak tahu latar belakang kalian berdua, tetapi kalian berdua benar-benar mengejutkan. Hukuman ular ada di jalan.
Tidak mungkin. Suara lembut ular Ling keluar perlahan. Ling, tenang dulu. Melihat ini, ular Sing tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Tidak peduli apa yang mereka katakan, mereka menyelamatkan hidup mereka sendiri sejak awal, jadi bagaimana mereka bisa memperlakukan mereka seperti ini? Apakah kamu masih kakak laki-laki tertuaku? Roh ular menahan air mata dan berkata dengan keras kepala. Aku akan selalu begitu. Melihat ini, hukuman ular tidak bisa menahan perasaan hangat dan berkata. Hukuman ular awalnya hanya binatang ajaib tingkat Dou di bintang 3. Setelah diserang oleh pembangkit tenaga manusia, ia melarikan diri ke pegunungan gurun ini karena keberuntungan. Ketika dia meninggal, dia bertemu 3 kepala. Setelah menelan darah ular roh air, tubuhnya berubah. Tetapi bahkan jika itu berevolusi menjadi ular roh air berkepala 3, 2 nafas jahat yang sama sekali berbeda tiba-tiba lahir di jantung siksaan ular. Napasnya sangat jahat, seperti iblis yang keji. Biasanya dingin. Tepat ketika ular Sing tidak bisa menahan dan akan berasimilasi dengan 2 napas lainnya, 2 tangisan seperti bayi di dasar danau menariknya. Kemudian ular Sing tidak terlalu peduli, dan tubuhnya meledak. Dengan napas terakhirnya, dia masuk lebih dalam ke danau. Baru saja tiba di dasar danau misterius ini, 2 bayi yang sangat halus seperti boneka porselen berada langsung di dasar danau, dan kemudian roh-roh jahat ular menyiksa tubuh. Ki Hitam sebenarnya dikejutkan oleh tangisan kedua orang ini saat ini. Segera, kedua bayi itu berubah menjadi meteor dan bergabung menjadi 2 dahi lainnya, ular air berkepala 3. Adapun Ki Hitam yang melekat pada darah ular roh air berkepala 3 pada awalnya, itu juga ditekan oleh napas keduanya yang tiba-tiba. Inilah sebabnya mengapa hukuman ular sangat memperhatikan kedua wanita itu. Lagi pula, jika bukan karena kedua wanita ini saat itu, saya khawatir hukuman ular itu sudah jatuh, belum lagi kekuatannya telah melonjak ke tingkat kaisar pertempuran bintang 8. Kali ini, roh ular merespons sedikit, dan kemudian memikirkan sesuatu. Wah, bukankah masa lalu raja ini enak untuk didengar? Suara berat hukuman ular datang dari Xiao Yan. Naik dulu. Melihat ini, Xiao Yan tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan, tetapi hatinya sangat terkejut. Apa yang terjadi di pegunungan gurun ini, bagaimana bisa diserang oleh energi jahat dengan sangat serius? Xiao Yan sangat terkejut. Oke, tidak baik tinggal di danau ini untuk waktu yang lama. Melihat ini, ular Sing langsung bangkit, dan kemudian datang ke paviliun dengan giok ular di tangannya. Kamu menebak dengan benar, ini adalah tempat di mana kekuatan besar tertentu duduk di masa hidupnya. Kekuatan besar ini, meskipun kekuatannya hanya di puncak Kaisar Dou, tetapi dia adalah apoteker tingkat abadi yang asli. Hukuman ular ketika dia baru saja datang ke paviliun, dia membuka mulutnya dan jelas melihat beberapa pemikiran tentang Xiao Yan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Alkemis peringkat abadi. Xiao Yan sangat gembira saat mendengar ini. Meskipun saya telah mengumpulkan semua bahan untuk pemurnian dan menelan api suci, saya masih tidak dapat menembus jajaran apoteker pemurnian. Xiao Yan juga tahu bahwa untuk menembus alkemis peringkat kaisar peringkat kedua, dia harus terlebih dahulu menerobos kekuatan jiwa. Tetapi diri saat ini sudah menjadi kekuatan jiwa dari puncak kerajaan kaisar. Jika Anda ingin mengambil langkah di dunia, itu sama sulitnya dengan pergi ke langit. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.